Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Setiawati. Di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai keanekaragaman alga. Apa yang dimaksud dengan alga? Nah, untuk mengawali pengetahuan kita tentang alga, coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah di samping? Ya, rumput laut. Nah, rumput laut merupakan contoh alga. Lalu alga, apakah sama dengan tumbuhan yang kita lihat di taman? Jawabannya tidak. Alga memiliki pengertian yaitu sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata, seperti akar, batang, daun, dan sebagainya, sehingga disebut tumbuhan talus. Di Indonesia, alga biasa disebut dengan ganggang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai morfologi alga, reproduksi alga, dan klasifikasi alga. Klasifikasi alga terdiri dari 7 jenis yaitu Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Cyanophyta, Chrysophyta, Pyrophyta, dan Eugloonophyta. Pertama-tama kita akan belajar mengenai morfologi alga. Tubuh alga umumnya disebut talus sehingga masuk dalam golongan Talophyta. Umumnya adalah organisme eukariotik. Ada yang jenisnya uniseluler berbentuk seperti benang atau pita, ada juga yang multiseluler bentuknya seperti lembaran. Mempunyai klorofil sehingga dapat bersifat autotrof. Ganggang atau alga memiliki pigmen lain seperti vicocyanin warna biru, vicoritin warna merah, vicoxanthin warna coklat, xanthophyll warna kuning, dan carotena warna keemasan. Terdapat jenis yang melekat di dalam air yang disebut bentos, dan ada pula yang bergerak aktif yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk atau flagel. Nah, biasanya disebut dengan fitoplankton. Setelah kita belajar mengenai morfologi alga, selanjutnya kita akan belajar mengenai reproduksi alga. Alga bereproduksi dengan 2 cara yaitu aseksual dan seksual. Secara aseksual ada 3 cara yaitu pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan zoospora. Pembelahan sel menghasilkan 2 sel anak yang masing-masing menjadi individu baru. Kemudian fragmentasi terjadi dengan memecah koloni menjadi beberapa bagian, dan pembentukan zoospora terjadi apabila sel tunggal yang diselubungi oleh selaput dan bergerak atau berenang bebas dengan menggunakan 1 atau lebih flagela. Setiap zoospora merupakan calon individu baru. Selanjutnya secara aseksual, peleburan 2 gamet untuk membentuk zigot dan tumbuh menjadi individu baru. Terdapat 2 tipe reproduksi seksual yaitu isogami dan ogami. Isogami berupa gamet jantan dan gamet betina akan berukuran sama besar yang umumnya dapat bergerak. Jika zigot hasil dari peleburan gamet betina dengan jantan akan mengalami dormansi, maka disebut dengan zigospora. Sedangkan untuk tipe ogami, ukuran gamet jantan berbeda dengan ukuran gamet betina. Gamet betina atau telur berukuran lebih besar dan tidak dapat bergerak, sedangkan gamet jantan berukuran lebih kecil dan mampu bergerak. Jika zigot yang berbentuk tidak berkecambah dan mengalami dormansi, maka hal ini disebut dengan oospora. Nah, setelah kita belajar mengenai reproduksi, selanjutnya adalah klasifikasi alga. Kita mulai dengan belajar mengenai Chlorophyta. Chlorophyta atau biasa disebut dengan alga hijau berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan klorofil A dan B serta pigmen tambahan karoten kuning, kemerahan, dan xanthophyll atau berwarna kuning. Bersifat uniseluler, memiliki flagela yang bergerak aktif dan multiseluler berbentuk benang lembaran. Habitatnya di air tawar dan di air laut sebagai fitoplankton. Hidup bersimbiosis mutualisme dengan organisme eukariotik. Contoh dari alga hijau yaitu Chlorella merupakan salah satu jenis makanan alternatif bagi manusia kaya akan protein, lemak, dan karbohidrat. Kemudian ada ulva yang biasa kita sebut dengan selada air. Kemudian Spirogyra yaitu penyedia makanan bagi ikan. Oke, selanjutnya setelah kita belajar mengenai alga hijau, kita belajar mengenai Phaeophyta. Phaeophyta atau biasa disebut dengan alga coklat mengandung pigmen dominan vicoxanthin yaitu coklat. Menyimpan cadangan makanan berupa minyak lamianrin. Kemudian ganggang multiseluler dengan bentuk benang atau talus yang mirip tumbuhan tingkat tinggi. Mereka melekat pada substrat karang dengan batuan holdfast atau mengapung karena memiliki alat pelampung yang terdapat dekat dengan blade.
merupakan klorofas tunggal, mempunyai kloroplas tunggal. Kemudian terdapat di daerah yang beriklim dingin, yaitu daerah Arktik dan Antartik. Contoh dari alga coklat yaitu Fucus serratus, digunakan sebagai bahan campuran pupuk, kemudian Sargassum vulgare sebagai bahan pembuat cangkang kapsul. Oke, selanjutnya setelah alga coklat, kita beralih pada Rhodophyta. Seperti warnanya, Rhodophyta merupakan alga merah. Pigmen dominan Phycobilin yang terdiri dari Phycoritin merah dan Phycocyanin biru, serta pigmen lainnya yaitu klorofil A, klorofil D, dan karoten. Hidup di laut dengan kedalaman sedang berwarna merah cerah, sedangkan Rhodophyta yang hidup di laut dangkal berwarna merah kehijauan. Umumnya bersifat multiseluler, berbentuk benang atau lembaran, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung florid. Kemudian contoh dari alga merah yaitu Gelidium dan Gracilaria sebagai bahan agar-agar, dan Eusema spinosum sebagai bahan baku dalam industri farmasi. Oke, selanjutnya setelah kita belajar mengenai alga merah, kita belajar mengenai Cyanophyta atau biasa disebut dengan alga hijau biru. Ganggang hijau biru termasuk dalam Monera karena struktur selnya sama dengan struktur sel bakteri, yaitu bersifat prokariotik. Ganggang hijau biru berukuran mikroskopis. Ganggang hijau biru tersebar luas, banyak ditemukan di perairan tanah yang lembab, permukaan dinding tembok, pot, batu karang yang lembab. Bersifat uniseluler, berbentuk benang, dan hidup berkoloni. Memiliki klorofil, karotenoid, serta pigmen Phycobilin yang terdiri dari Phycocyanin dan Phycoritin, maka disebut sebagai ganggang hijau biru. Kemudian contoh dari ganggang ini adalah Azula pinnata, berperan dalam mengikat nitrogen sebagai alternatif pupuk, dan Spirulina sebagai makanan kesehatan dan masker kecantikan. Oke, selanjutnya setelah kita belajar Cyanophyta, ada Chrysophyta atau disebut alga keemasan. Pigmen dominan devirat, derivat yang merupakan xanthofil kuning, dan pigmen lainnya yaitu klorofil A, C, dan fukoxanthin coklat. Bersifat uniseluler soliter, uniseluler koloni, dan multiseluler. Memiliki flagela, ada juga yang tidak berflagela. Menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat atau lemak. Habitatnya berada di air tawar, air laut, dan tempat basah. Kemudian Chrysophyta dikelompokkan dalam 3 kelas, yaitu Xanthophyceae, Chrysophyceae, dan Basilaria-Phyceae. Contoh dari alga ini yaitu Orchomonas yang biasa digunakan sebagai bahan cat atau pernis. Kemudian ada Navicula sp sebagai campuran bahan peledak atau penggosok. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai Pyrophyta. Pyrophyta atau alga api bersifat uniseluler. Sel-selnya mengandung fosfor yang menyebabkan air laut tampak bercahaya atau berpendar di malam hari. Kemudian memiliki flagela sehingga disebut dinoflagellata. Kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh suhu, kadar garam dan nutrisi serta kedalaman air laut. Cadangan makanan berupa amilum dan sitoplasma. Pada umumnya dinding sel mengandung selulosa. Kemudian contoh dari alga api adalah Noctiluca dan Peridinium. Ini sering dikenal sebagai sea sparkle, menyebabkan munculnya pendaran cahaya di perairan. Oke, kita sampai pada klasifikasi alga yang terakhir yaitu Euglenophyta. Euglenophyta bersifat uniseluler, memiliki bintik mata yang berwarna merah atau disebut stigma, tidak berdinding sel, mempunyai flagela, dapat bergerak aktif atau motil mirip dengan hewan, memiliki klorofil A, B, dan berfotosintesis mirip tumbuhan, serta memiliki pigmen karoten. Habitat di air tawar seperti di air kolam, danau, sawah, dan banyak parit peternakan yang mengandung kotoran hewan. Contoh dari Euglenophyta yaitu Euglena viridis, yaitu sebagai produk makanan dan minuman serta bahan bakar potensial. Oke, demikian. Berikut adalah daftar pustaka yang dapat digunakan sebagai referensi dalam mempelajari keanekaragaman alga. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Mari kita diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.